Indonesia 2045 atau Indonesia Emas, kalian pernah mendengar rencana dan inovasi yang akan terjadi pada Indonesia di masa depan? Sedikit informasi tentang Indonesia 2045. Pada tahun 2045 kemerdekaan Indonesia akan berusia 100 tahun. Ketika telah genap mencapai usia 100 tahun itu, bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang maju, makmur, modern, dan madani. Inilah yang selanjutnya dikenal sebagai tahun generasi emas. Adanya keinginan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 itu patut disambut dengan baik dan beberapa alasan. Pertama, adanya cadangan Indonesia Emas ini akan menjadi pemicu lahirnya motivasi dan komitmen yang kuat dari generasi sekarang untuk benar-benar berusaha mewujudkannya. Kedua, adanya pencadangan Indonesia Emas ini akan menjadi fokus perhatian agar segala aktivitas yang dilakukan terarah pada cita-cita yang luhur itu. Ketiga, adanya Indonesia Emas mengingatkan kita agar menjadi bangsa yang besar, sebagaimana yang pernah dicapai generasi terdahulu. Untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 ini, mulai banyak inovasi yang baik dan bagus mulai bermunculan, seperti inovasi tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan tentang permasalahan ekonomi. Berbicara tentang inovasi, dari sekian banyak inovasi yang bermunculan, namun ada permasalahan yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat umum. Lalu, apakah itu? Masalah ekonomi salah satunya adalah kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang mengakibatkan tingkatnya pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Permasalahan yang satu ini bisa dibilang bukan hal yang biasa di Indonesia. Bahkan respon dari pemerintah pun cukup terbilang lambat dalam menanggapi masalah tersebut. Sadar gak sih kalian dampak buruk dari kurangnya lapangan pekerjaan dan semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia? 1. Kegiatan distribusi yang tidak lancar, hingga produk yang dihasilkan suatu perusahaan bisa berkualitas rendah, dan akhirnya tidak laku di pasaran. Hal ini bisa mempengaruhi rendahnya pertumbuhan ekonomi karena produk tidak laku di pasar dalam negeri dan maupun luar negeri. Kedua, menurunkan pendapatan per kapita orang yang tidak bekerja dan tidak dapat menghasilkan uang, barang, dan jasa. Semakin banyak orang yang menganggur dapat mempengaruhi produk domestik bruto atau PDB. Turunnya PDB bisa mempengaruhi turunnya pendapatan per kapita. Ketiga, meningkatkan biaya sosial karena jumlah pengangguran bertambah. Masyarakat harus membayar biaya perawatan untuk pasien yang mengalami depresi karena lama menganggur. Biaya pengobatan dan pengamanan akan bertambah karena tindakan kriminal. Tingginya jumlah pengangguran bisa memicu kerusuhan dan demonstrasi. Penerimaan negara menurun, orang yang tidak bekerja tidak mendapatkan penghasilan. Dampaknya negara mengalami penurunan pajak, penghasilan yang didapatkan dari tenaga kerja. Cukup buruk, bukan? Bagaimana cara mengatasi pengangguran di Indonesia untuk tahun 2045 nanti? Lalu, bagaimana cara kita untuk menangani dampak tersebut? Apakah ada cara mengatasi tingginya pengangguran di Indonesia? Dengan itu, kita membuat inovasi berupa aplikasi yang kami harapkan bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Karirku. Karir.ku adalah sebuah inovasi berupa sebuah aplikasi yang kita buat untuk membantu seseorang untuk lebih mudah mencari lapangan pekerjaan. Bisa langsung terhubung dengan perusahaan secara langsung, sehingga membantu para pengguna baik itu pihak pelamar atau pihak penyedia lapangan pekerjaan, agar sama-sama menemukan pekerjaan dan pegawai yang sesuai dengan kriteria. Pada aplikasi ini terdapat fitur profil. Pada fitur profil ini terdapat informasi pribadi pengguna seperti email, nomor handphone,
CV, pengalaman pekerjaan, dan portofolio. Fitur pencarian. Pada fitur ini, kita bisa melihat berbagai lowongan pekerjaan yang ada di aplikasi tersebut. Pada fitur ini, kita juga bisa memfilter sesuai dengan jabatan, job desk yang kita minati. Fitur favorit. Pada fitur ini berisikan lowongan pekerjaan yang kalian minati. Fitur chat. Pada fitur ini digunakan untuk kita bisa berkomunikasi dengan penyedia lapangan pekerjaan. Tujuan kita membuat aplikasi ini adalah untuk mengurangi banyaknya pengangguran, mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang lebih informatif dan terpercaya, mengurangi adanya penipuan dari pihak tertentu. Kita bisa terhubung langsung dengan pihak yang penyedia lapangan pekerjaan. Lalu kita bisa memilih secara langsung dengan job desk dan jabatan yang kita cari. Harapan kami membuat aplikasi tersebut untuk memudahkan orang-orang mencari lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.